ada namanya keluarga berencana. Keluarga berencana tuh bukan tentang alat kontrasepsi aja, tapi itu sebetulnya lebih dalam gitu. Dihargain dan menjadi inspirasi gitu. Tapi bisa setuju, bisa enggak juga nggak apa-apa. Oke. Kemarin kita tanggal 8 Maret itu kan Hari Wanita Internasional ya, International Women's Day. Barunya ada sesuatu yang mau sampaikan nggak? Apa sih yang menurut perempuan itu yang perlu, kalian tuh perempuan tuh harus kayak gini loh, meskipun kamu diremehin, cuekin aja atau gimana? Memang kalau menjadi perempuan kadang-kadang masih ada kita menghadapi stereotip dari sosial, misalnya perempuan lebih lemah atau perempuan lebih apa. Tapi percaya deh, sebetulnya sekarang fasilitasi untuk perempuan dan kesetaraan gender itu sudah banyak. Jadi perempuan dengan pendidikan yang sama dengan laki-laki sudah bisa, dengan gaji yang sama dengan laki-laki sudah bisa, dan seterusnya. Tetapi sebagai perempuan juga, ini pendapat pribadi yang mudah-mudahan bisa dihargain dan menjadi inspirasi gitu. Tapi bisa setuju, bisa enggak juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya, laki-laki dan perempuan itu memang setara, tetapi bukan untuk bermusuhan atau berlawan. Jadi bukan untuk berkompetisi. Karena laki-laki dan perempuan punya porsinya masing-masing. Jadi kita setara dalam sisi satu, tetapi secara garis besar, secara the bigger picture, kita itu saling melengkapin gitu. Jadi bukan perempuan maju bukan untuk bersaing dengan laki-laki, tapi untuk berdampingan dan memenuhi peran-peran yang kosong yang tidak dimiliki laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Wow. Satu lagi Bu, terakhir nih ya. Ini kan banyak fenomena sekarang itu ibu muda yang mereka itu tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga anak menjadi pelampiasan. Kita tahu ya, kekerasan ibu terhadap anak, maksudnya sampai anaknya meninggal ketika dia ada masalah pelampiasan ke anak. Atau mungkin karena dia ada masalah sama suaminya, dilampiaskan kepada anaknya. Gimana Ibu menanggapi hal itu? Itu bisa terjadi di siapa saja. Karena terus saya iri ya lihat tadi Ibu, waduh, dan sama putra putrinya waktu anak seru banget dong. Nah, itu gimana Bu? Pendek juga. Gitu ya. Tapi gimana? Itu bisa terjadi sama siapa aja. Makanya kalau aku ya, ini salah satu yang kalau boleh aku ambil pelajaran dari jabatan yang diamanahin ke aku sama masyarakat melalui Mas Emil, itu ada namanya keluarga berencana. Keluarga berencana tuh bukan tentang alat kontrasepsi aja, tapi itu sebetulnya lebih dalam gitu. Bagaimana kita bisa merencanakan keluarga gitu. Dan itu lebih ke target aktualisasi diri sebetulnya. Jadi bukan bukan gimana nanti ya, memang kita punya power, apalagi perempuan. Karena biasanya perempuan pada faktanya kalau misalnya dalam hubungan berkeluarga, suami dan istri, kalau misalnya ada masalah dan sebagainya, biasanya mayoritas perempuanlah yang menjadi korban. Menjadi korban ini di sini tuh maksudnya pihak yang selalu disalahkan ya? Disalahkan, pihak yang selalu sulit untuk bangkit karena biasanya dinafkahi suami, kemudian pisah, bingung cara cari nafkah dan seterusnya. Jadi banyak kasus seperti itu. Nah, termasuk terhadap pengendalian emosi secara mental dan sebagainya, itu penting untuk bisa direncanakan. Udah siap belum sih? Udah ini belum sih? Atau mungkin biasanya ada cita-cita yang masih mau dicapai sebelum menikah, itu nggak kesampaian, kemudian dituntut karena memang punya tanggung jawab sebagai ibu, jadi sudah melahirkan. Jadi banyak mungkin harapan atau cita-cita atau rencana yang tidak bisa tercapai. Kadang-kadang ini, dan kesadaran itu ya harus dimiliki oleh perempuan itu sendiri juga sih. Ada nggak Bu program untuk misalnya apa sih, memberi edukasi kepada ibu-ibu muda untuk itu? Aku punya SPTH. Apa itu? Sekolah Orang Tua Hebat. Wow. Jadi itu sebetulnya kurikulumnya sudah ada. Itu sudah mulai? Sudah mulai. Itu kurikulum BKB, ada 13 modul. Itu diselesaikan dalam 12 sampai 13 minggu. Nah, di situ ya modulnya beda-beda. Jadi ada tentang gizi, ada tentang parenting, pola asuh pada anak, sampai dengan psikolog. Jadi, itu khusus ibu muda? Ibu muda baik yang hamil atau yang punya anak
di usia dini. Oke. Nah, yang aku suka dari kurikulum itu adalah keterlibatan ayahnya. Jadi kalau misalnya ayahnya nggak masuk 4 kali pertemuan. Berarti untuk suami istri ya, bukan untuk istri aja berarti ya? Betul. Jadi kalau itu salah satu upaya ya, maksudnya, dan ada pendampingan psikologi. Jadi deteksi mengenai baby blues, deteksi mengenai masalah yang dihadapi, gitu ya. Karena jadi perempuan, jadi ibu baru itu tergantung di mana kita tinggal. Kadang-kadang beda-beda tuh tantangannya tuh, karena kita bukan hanya menentang sesuatu yang kelihatan, kita kadang-kadang harus menentang sesuatu yang misalnya mitos gitu ya. Betul. Anak kecil itu kalau nggak makan tajin itu tuh nggak kenyang. Padahal kita diperintahkan dari dokter susui sampai 6 bulan ya, gitu, jangan dikasih apa-apa. Itu kadang-kadang berlawanan kayak gitu-gitu berat jadi. Iya, sama culture ya, tradisi. Bisa diinfokan mungkin Bu, gimana sih cara bergabung atau untuk ikut itu tadi? Jadi kalau untuk di Jawa Timur sebetulnya di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menerapkan. Biasanya di kecamatan atau desanya tergantung kebijakan dari pemerintah masing-masing. Jadi PKK Jawa Timur, PKKBN dan beberapa stakeholder lainnya kayak P3AK dan sebagainya, itu kita kerjasama menginisiasi. Nah kemudian yang kita harapkan adalah konsep ini kemudian diadaptasi di kabupaten kota. Jadi selebihnya dilaksanakan oleh kabupaten kota. Ada hotline-nya mungkin? Hotline-nya nanti disebutin di bawah ya, Bu ya. Siap. Ada P3AK atau Dinas Perempuan dan Anak di masing-masing kabupaten kota, BKKBN itu pasti ada. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. I don't want your love.